saat pandemi yang lalu, banyak aktivitas kita lakukan di dalam rumah. Untuk menghilangkan rasa bosan itu, kita suka mencari hiburan, mulai dari main sosmed, ngegame, baca buku atau komik, hingga nonton film. Nah, kalau kamu lebih suka melakukan apa nih pas lagi bosan di rumah aja? Ternyata, game, buku, komik, dan film merupakan contoh dari produk multimedia loh. Bahkan, konten-konten yang ada di sosial media pun, baik itu gambar maupun video, juga termasuk produk multimedia. Kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan multimedia? Multimedia diambil dari kata multi dan media, di mana multi berarti banyak dan media berarti alat atau perantara. Jadi, multimedia adalah gabungan dari beberapa unsur yang digunakan untuk menghasilkan media perantara, ide, atau gagasan yang menarik. Adapun beberapa unsur yang umumnya digunakan dalam multimedia adalah teks, grafik, suara, video, dan animasi. Nah, kita sudah mengenal pengertian dari multimedia. Lalu, bagaimana sih alur dari produksi multimedia tersebut? Secara umum, produksi multimedia dibagi menjadi 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kita awali dengan praproduksi. Dalam tahap ini, kita melakukan berbagai perencanaan. Yang pertama, ada yang disebut dengan membuat ide atau konsep awal. Jadi, ide atau konsep awal ini adalah fondasi terpenting dalam produk multimedia. Yang kedua, ada yang disebut dengan membuat sinopsis. Sinopsis ini adalah ringkasan cerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dari sebuah karya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan treatment. Treatment adalah versi lebih detailnya dari sinopsis. Jadi, perbedaan antara treatment dengan sinopsis adalah jika sinopsis memberikan ringkasan cerita yang sangat singkat, sedangkan treatment memberikan gambaran deskriptif tentang alur cerita yang akan kita buat. Yang keempat, ada yang disebut dengan membuat naskah atau skenario. Jadi, skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur yang dramatik. Yang kelima, ada yang disebut dengan membuat storyboard. Jadi, storyboard ini adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah pembuatannya. Yang keenam, ada yang disebut dengan perencanaan dan persiapan produksi, meliputi pencarian dan survei lokasi, pencarian pemeran, pencarian tim produksi, persiapan peralatan, perencanaan jadwal, dan perencanaan anggaran biaya. Setelah semua hal tersebut dipersiapkan, maka tahap selanjutnya adalah tahap produksi. Dalam tahap ini, dilakukan proses pengambilan gambar dan pengambilan audio. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan pada saat pengambilan gambar, antara lain: yang pertama, menggunakan lensa yang sesuai dengan tempat dan suasana gambar. Yang kedua, persiapkan lighting tambahan untuk mengantisipasi kurangnya cahaya pada saat pengambilan gambar. Yang ketiga, gunakan tripod atau stabilizer agar gambar yang dihasilkan lebih stabil. Yang keempat, pastikan mengatur komposisi gambar terlebih dahulu sebelum merekam. Dan yang terakhir, ambil banyak setiap gambar dari sudut yang berbeda dan berbagai jenis gambar agar lebih mempermudah proses pasca produksi nanti. Setelah tahap produksi, ada yang disebut dengan pasca produksi. Adapun tahapan dari pasca produksi ini antara lain, yang pertama disebut dengan editing offline, yaitu menyortir gambar yang akan dipakai dari sumber rekaman gambar yang ada di tahap produksi. Yang kedua, ada yang disebut dengan editing online. Jadi, pada tahap ini ditambahkan animasi dan efek yang sesuai dengan naskah yang sudah kita buat. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan mixing dan mastering.
Jadi, pada tahap mixing merupakan tahap penggabungan antara video dan audio, sedangkan tahap mastering adalah tahap pemindahan hasil akhir video ke dalam CD atau DVD. Nah, sekian materi tentang alur proses produksi multimedia. Ternyata, banyak tahap yang harus kita lalui untuk menciptakan produk multimedia yang berkualitas. Tenang, masih ada cukup waktu untuk mempelajari semuanya. Satu rasa penasaranmu kini sudah terjawab. Untuk tahu jawaban-jawaban lainnya, kamu bisa menemukan di pembelajaran selanjutnya ya. Sampai bertemu lagi.